Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika doa-doa kita cepat diijabah? Apakah jika doa-doa kita cepat diijabah? Apakah itu merupakan salah satu ketaatan kesalehan seseorang? Insya Allah. Ya Allah mempercepat jawaban seseorang akan doa yang dia panjatkan, itu bukti bahwa orang tersebut benar dalam berdoa. Ya. Tapi bukan berarti kalau ditunda terus dia nggak benar, nggak. Teknik Allah kan begitu. Ada Allah mempercepat menjawab doa, ada Allah menundanya, ada Allah menggantikan dengan sesuatu yang sifatnya tolak bala untuk hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Apa tanda-tanda puasa kita diterima? Masya Allah ya. Tanda-tanda puasa kita diterima ya kita lebih baik ketimbang kita sebelumnya. Karena kan Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa kita yang telah lampau. Ini menandakan kita akan masuk surga. Berarti punya karakter penghuni surga. Tanda puasa diterima itu kita orang yang baik, takwa kita sama Allah. Tanda orang yang diterima puasanya gemar beribadah. Tanda orang yang diterima puasanya itu merendah hidupnya, low profile. Ya. Tanda orang yang diterima puasanya itu tahu bahwa apa yang dia lakukan ini karena syukur dia kepada Allah. Ya, jadi la in syakartum la azidannakum. Dia nggak paksa Allah tambah kebaikan dia, cuma dia maksimalkan kebaikan yang dia lakukan. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum, seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya wanita keluar rumah dengan memakai wangian dan bermake up? Udah tahu nih dia nyinggung sampingnya pas ini. Ya tabarrujal jahiliyah. Kalau sampai dia keluar berdandan bermake up berlebihan, tabarrujal jahiliyah, takutnya menyerupai make upnya orang kafir. Tapi kalau cuma sekedar saja ya, artinya nggak berlebihan, nggak sampai kelihatan dekil banget. Jangan bangga sama dekil dan bau gitu ya. Saya sih sengaja dekil dan bau karena sunnah. Nggak ada sunnah yang bau yang dekil, nggak ada. Jangan suka dibikin-bikin ini sampai kadang-kadang kain bajunya nyengsel sampai bekerak, sampai bau. Salah. Islam nggak setuju dengan yang begitu gitu loh ya. Jadi bukan berarti lantas kalau nggak wangi itu terus bau, enggak ya. Kalau nggak dandan terus jadi nggak enak dilihat, bukan ya. Ya yang dikatakan make up itu kan make up gitu loh. Jadi mengangkat diri untuk dilihat itu yang nggak diperbolehkan. Nah makanya Nabi mengatakan bahwa perempuan yang pakai wangi-wangian ini khawatir dikatakan pelacur. Wallahu alam. Tapi kalau seandainya dia cuma menggunakan sabun wangi atau bukan minyak wangi dan terkesan harumnya itu nggak seperti minyak wangi, ya nggak ada masalah. Ya suka banyak yang salah nih menerjemahkan. Kesederhanaan tuh dekil katanya gitu loh ya. Bahwa nggak wangi itu nggak jadi bau. Jangan. Dakwah visualisasi ini penting loh. Tingkah laku tuh penting. Kita ketemu sama orang senang lihat kita ceria kan asik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Dia. Baik, insyaallah. Saya kan kalau jamak setiap tahun lalu pas pembagian jamak itu saya dapat lagi pausan karena saya tergolong itu kan saya kan menarik pausan. Iya. Jadi sahkah jamak saya yang saya kasih ke masjid pausan? Zakat fitrah. Jadi kita ngeluarin, kita dikasih lagi sama orang gitu. Dari masjid yang saya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sah, nggak ada masalah. Memang zakat fitrah itu kewajiban buat seluruh orang Islam. Makanya Nabi mengatakan pada hari ini tidak ada kemiskinan. Hatta yang miskin mengeluarkan fitrah. Nah, ya, itu pelajaran buat kita semua. Jadi ya nggak apa-apa. Ya, memang kita dikasih, kita nggak menolaknya. Boleh. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Ketika orang yang bermaksiat kemudian dia bertobat, apakah di padang mahsyar Allah masih membangkitkan ia dengan dosa maksiat? Orang yang sudah bertobat seperti orang yang tidak berbuat dosa. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbik. Percepat minta ampun sama Allah. Manusia mana sih yang enggak berdosa? Bohong. Kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Yang paling baik di antara orang yang berdosa dari anak Adam ini yang mau bertobat. Orang yang bertobat akan dihilangkan semua dosanya. Catatannya mungkin ada, cuman
nggak ada apa balasan berbentuk azab buat dianya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya momen yang tepat, percepat, banyak istighfar kitanya. Assalamualaikum Ustadz, kita membayar zakat, waktunya yang baik kapan? Zakat harta ya, zakat mana 1 haul sampai nisab. Kalau fitrah, zakat fitrah yang kita keluarkan pokoknya selama bulan Ramadan, tapi afdolnya ketika malam Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai sebelum orang berangkat sholat, masuk ke dalam musola, sholat gitu ya. Makanya saya sarankan kalau zakat fitrah ini langsung kasih ke mustahiknya. Kecuali kalau masjidnya memang sudah bagus manajemen sunnahnya. Karena banyak masjid ini sampai selesai sholat id masih numpuk beras di masjid. Nah, itu nggak boleh. Ya, hati-hati masjid jadi zolim nanti ya. Iya, iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar Ustaz, jadi kalau dosa tertentu itu harus dilakukan pengampunannya itu dengan cara tertentu. Iya. Seperti misalkan kisos harus kisos, Iya. harus dirajam. Iya. Nah seandainya orang yang telah melakukan zina tidak dirajam, Iya. itu akan diampuni. Bagaimana dengan orang yang berbuat maksiat yang harus diberikan denda rajam atau kisos lainnya? Sementara sebuah negeri itu nggak melakukan, dosa ditanggung pemimpin negeri tersebut. Tugas dia cuma memohon ampun dengan taubatan nasuha kepada Allah. Nah, ya. Karena yang namanya kisos itu harusnya presiden, raja atau khalifah. Tidak bisa orang per orang. Makanya bukan beruntung kita tinggal di Indonesia, tapi berat jadi presiden di Indonesia gitu karena nggak menerapkan hukum ya. Allahu a'lam. Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz, kita membayar zakat waktunya atau ikhlas? Nah. Ustaz, apakah niat untuk mandi sebelum melaksanakan umroh? Ustaz, apakah niat untuk mandi? Tidak, ya niatnya dalam hati niat. Ya mandi besar ketika menjelang ingin melaksanakan ihram umroh. Assalamualaikum Ustaz, apakah kalau kita memberikan zakat atau sedekah tapi penerimanya nggak beribadah, zakat kita jadi sia-sia? Ya enggak, ya enggak lah ya. Kita nggak pernah tahu gimana ibadah seseorang. Tapi memang ada hadis yang mengatakan la ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Usahakan yang menerima, yang mengkonsumsi makanan kalian orang yang bertakwa, gitu ya. Usahakan. Ya lihat dulu orang-orang yang baik agamanya ini, apa guru-guru ngaji kita, ustadz yang sudah senior ya, yang keadaannya susah, zakat fitrah kan dia ahsan. Ya dia nerima, dia banyak juga anak-anak murid didikannya yang susah keadaannya kan, bisa dikonsumsi sama orang yang baik, fadhal. Tapi kalau sampai kita nggak tahu kondisi agama seseorang, tapi dia Islam, casingnya Islam, pun nggak sia-sia. Dia mungkin yang berdosa karena kepura-puraan. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz boleh gak kalau pas azan maghrib makan dulu baru sholat ke masjid? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi biasanya orang tuh makan beres baru azan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kan kalau azan itu kan sunahnya ngejawab. Selama memang kita makan sambil ngejawab bisa, nggak apa-apa. Ya. Ustadz, apakah dosa istri meninggalkan suami berbuka di rumah sendiri tanpa ada makanan karena sebelumnya kalau udah sepakat mau kajian, makanya yang saya tidak mempersiapkan apa-apa, tapi sebelum berangkat sudah meminta maaf. Ini kisah nyata ini. Fikih waqi' namanya. Ya ini sih diobrolin aja dah ya, nggak usah pakai dibahas di forum kayak begini gitu ya. Ya ntar mau kajian, udah disiapkan masakan, ya fadhal, izinkan saya dapat pahala lebih karena banyak hal yang saya belum dapat. 2 pahala. Ya, nuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Ya kalau memang bahasannya baik kan alhamdulillah, jadi kita tahu oh iya ya. Kalau nggak ke majelis taklim saya nggak tahu tuh Ustaz, saya nungguin ajan, kirain belum ajan gitu ya. Ternyata udah masuk waktu. Kan alhamdulillah dengan ke majelis kita tahu kan. Kalau nggak ke majelis kita nggak tahu. Ya tapi kalau memang suami minta ditungguinnya lebih utama
ya ketimbang yang lainnya. Itu lebih utama buat kita ya. Wallahu alam bissawab. Antum na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang tanya Ustadz, kalau bayar fidyah lebih utama mana? Makanan mentah atau makanan sudah matang gitu ya? Ya matang dong, tinggal makan. Ya, jadi sama orang memberikan sedekah daging akikah. Bagus yang mentah atau yang matang? Ya matang dong. Kenapa? Karena suhulah, mempermudah orang untuk mengkonsumsinya. Tapi harus tahu selera dia, karena fidyah ini kan satu kali makan. Takutnya kita kasih makanan yang kita suka, orang nggak suka. Perlu dikondisikan juga ya. Jangan kita kasih makan orang malah dibuang karena nggak sesuai. Nanti saya mau kasih makan situ buat bayar fidyah saya ya. Sukanya makan apa? Boleh. Orang miskin tanya gitu kan seneng. Ya Allah makasih, sukanya apa? Saya sukanya pizza. Saya sukanya Orang miskin sih mah kalau begini. Fadal. Nah iya. Bayar utang puasa. Oh ini pertanyaan Syawal nih biasanya nih. Ya. Ustaz, di bulan Syawal nih bayar utang dulu apa puasa Syawal dulu? Saya sering sampaikan kalau begini kondisinya bayar utang tuh wajib lebih utama ketimbang puasa Syawalnya. Tapi kalau Syawalnya udah mau habis bulannya, suruh Syawal dulu baru bayar utang. Karena Syawal terikat dengan bulan, ya. Kenapa gimana? Iya jadi waris. Kan utang itu waris. Makanya kalau ibu punya utang puasa 10 hari, anak ibu 5, dua-dua enteng tuh bu. Kalau anak ibu cuma 1, utangnya 30, kesian ya anak. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi waris. Ya. Fadal. Mantum. Yang lain sambil berdoa, jangan ngobrol di tempat mustajab ya menjelang berbuka. Ya. Tempat diangkat niat lagi ntar ya. Silakan. Asma akut. Nggak masalah kan yang batal puasa makan sama minum bukan ngiru. Nggak masalah kan udara. Sama Anda sikat gigi pakai odol. Habis kumur-kumur buang, ada hawanya, nggak batal. Yang batal yang suka minum air kumur-kumuran odol, itu nggak boleh tuh. Gampang banget nih agama, masya Allah ya. Jadi orang asma tuh boleh pakai apa alat bantu hawa apa namanya itu ya. Itu boleh, nggak masalah ya. Silakan. Kita menghirup apa namanya buat apa pelega influenza itu ya. Itu boleh, macam-macam lah. Yang penting nggak makan nggak minum. Yang batal tuh makan dan minum. Gitu ya. Itu pun kalau sengaja, nggak sengaja nggak batal. Ya. Fadal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Jika wanita sedang haid, istri pernah dengar di satu kajian bahwa silakan tetap melakukan wudhu. Iya. Apakah itu benar, Ustaz? Itu aja. Ini ada yang tanya Ustadz, kalau perempuan lagi haid, ada pengajian yang mengatakan tetap disunahkan berwudu. Ya nggak ngaruh. Tapi kalau dia mau berwudu, hukum wudu bagus. Cuma saya nggak paham kalau sampai orang haid dalam keadaan berwudu. Mandi secara umum mungkin bersih artinya. Tapi kalau wudu diniatkan untuk bersuci, dia tidak suci. Maka yang paling baik dia mandi. Kecuali airnya kurang dia bisa berwudu. Tujuannya membersihkan diri, tapi dia nggak mensucikan diri. Jadi nggak sunnah bahasanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam. Iya. Dengar di mana ya? Dengar di mana dulu ya? Tahu hadisnya gimana? Iya. Berarti lebih dari setahun. Ya. Tambahan. Iya, itu besarnya pahala. Ya, kasamud dahar, seperti puasa setahun. Ya, sepanjang tahun gitu ya.
Nah, Senin Kemis ya poin-poin lebih. Itu yang mendatangkan cintanya kita dari Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basrahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Itu poin lebih lah. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Jadi orang wajib 30 hari sebulan puasa Ramadan, Syawal 6 hari, Senin Kemis. Ini semua menimbulkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah jatuh cinta, Allah jaga telinganya, pendengarannya, matanya, kakinya, tangannya. Kalau dia minta pasti Allah beri. Dia minta perlindungan pasti kulindungi kata Allah. Jadi itu formula sebenarnya ya, cara mendapatkan kemuliaan dari Allah. Wallahu alam bissawab. Baik, ada lagi yang tanya silakan. Antum na'am. Ayo na'am. Ayo, antum tinggal baca kalau hadis doif banyak banget ya hadis doif ya. Ya salah satunya yang populer kalau bulan Ramadan ini hadis doif itu yakni apa? Sumu tasihu. Puasalah niscaya engkau sehat. Itu doif. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Itu hadis-hadis yang lemah yang memang mengganggu apa aktivitas ibadah kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ya. Antum bisa bukalah beberapa hadis itu banyak sekali. Kita nggak bisa bahas di sini. Fadal. Ya. Abu. Entar dulu nih dijelasin. Oh iya dong. Beda lagi Daud sama Sawal kan? Baru Daud lagi. Ya, subhanallah ya. Ya yang belakang apa tuh? Ya udah suruh aja anak. Ya kan pahala nyuruh pahala kita itu berarti kan. Iya, ya kakaknya yang laki dah. Jangan disusahin, kita gampang-gampangin aja. Masya Allah. Ya susah kalau begini. Atau ibu nyuruh orang ada yang meninggal nih, broadcast deh. Ya. Jadi orang pada datang pahala. Jadi mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebagai orang yang berbuat kebaikan ya. Suruh orang bantu gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya di rumah kita baca Al-Quran? Di rumah kita banyak Quran dan dipajang. Kita beli satu persatu tapi kita pakai membacanya hanya satu karena tulisannya lebih jelas. Bagaimana yang jarang dibuka? Itu yang dibilang mubazir. Kasih. Ya Allah di pojokan kampung tuh banyak banget yang butuh itu. Makanya bergaul. Jangan kayak ikan dalam sumur muter di situ aja gitu. Bergaul. Lihat betapa Allah tahu betapa Allah jadikan kita ini layak dibutuhkan banyak orang. Dengan melihat ya Allah, saya harus bermanfaat. Begitu kan harusnya. Ini kita nggak tahu kita bermanfaat atau enggak karena kita nggak mengembangkan diri. Gitu ya. Kalau dalam bahasa pendidikan tuh ada ruhul mudarris. Ruhul mudarris itu artinya seorang guru tuh punya ruh. Yang ini bukan pekerjaan, wallahi ini bukan pekerjaan. Kita harus bekerja. Ya, sehingga nggak terbebani. Ini dakwah sunnah dahsyatnya di sini ya. Ini yang namanya ngajar ini bukan pekerjaan, ini ruh. Anda mampu sampaikan gitu. Sehingga Anda pun harus bekerja karena Nabi pun kerja apalagi Anda kan begitu. Sahabat kerja, semua sahabat kerja. Utsman bin Affan kerjaannya berdagang, padahal dia pernah sholat 1 rakaat khatam Quran. Masya Allah. Dahsyat gak? Lah kita yang ina atau ina makul wallah nggak mau kerja kelewat. Apalagi kita Pak orang laki Pak, kerja itu harga diri kita Pak. Jadi kalau sampai kita nggak kerja kita nggak punya harga diri, wallahi. Jangan kayak orang bingung di Indonesia bingung tiap hari telok pinggang depan rumah ngeliat jalanan. Ya Allah kerja apa ya? Kerja apa? Ini negeri gampang banget nyiptain kerjaan, kerja apa? Saya pernah sampaikan dengan bahasa yang gampang, kasih makan burung dara sama jagung.
Selesai makan tuh burung terbang, sisa satu kita buang. 2 minggu numbuh kayak rumput bongsor. 2 bulan setengah jadi pohon jagung sama buah. 1 biji menghasilkan ratusan biji, betul? Ini negeri subur. Nanam 1 biji balik 100 biji. Kerja apa? Masya Allah. Kelewatan gitu ya. Terus kalau saya resign dari perusahaan yang haram ini, saya makan apa? Makan batu sama tumis bata, subhanallah. Makan nasi. Innalillah. Ini kan bahaya sekali kan. Tuh ya. Makanya butuh ngobrol kita kalau begini, butuh disupport karena kadang-kadang kita ini nggak paham Allah nih apa Ghafurur Rahim. Allah siap ngampunin kita, siap ngasih kebaikan buat kita. Wallahu a'lam. Ini panjang nih, baca dikit kesian bigisnya. Lain kali jangan. Saya ingin tanya, dulu sebelum saya mengenal sunnah jauh dari Allah. Ya betul lah, nggak ada sunnah jauh dari Allah. Dekat dengan perbuatan yang Allah benci seperti alkohol, musik, kehidupan malam, sampai ingin mencoba narkoba. Baru menyoba. Kehidupan finansial saya sangat-sangat pekerjaan saya lancar, apa-apa yang saya inginkan mudah. Seiring berjalannya waktu Allah kenalkan saya dengan sunnah hingga saya dapat meninggalkan segala selalu dekat dengan wanita-wanita dan sebagainya ya. Poin apa sini? Wallahu a'lam. Mungkin ujungnya sih setelah saya dekat dengan sunnah kok ujian berat gitu ya. Emang begitu, makanya nanti buka di rumah, gantian saya kasih PR yang nulis ya. Buka surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 12, gantian. Alif Lam Mim Asiban nas yutraku wa yaqulu amana wa hum la yuftanun, terus sampai ayat 12 lihat. Di situ ada dialog. Allah bilang, apakah kalian mengira kalau kalian sudah beriman kalian enggak diuji? Allah uji orang sebelum kalian. Makanya jangan heran dulu kamu nggak deket sunnah kayak nggak diuji sama Allah. Kamu mayit, nggak ada manfaat dulu. Sekarang kamu orang yang hidup pasti diuji. Tapi ujian itu mendatangkan kehusyuan. Nggak usah khawatir ya. Terbukti kamu berubah sekarang kan. Ketika jadi baik kamu diuji, nanyanya sama ustadz. Kalau dulu kan nanya sama teman yang aneh-aneh, betul? Ya jawabannya aneh. Punya masalah sama orang tua karena mungkin dulu banyak dosa maksiat, ke teman yang mirip masalahnya, ya gede-gedean. Temennya nanya, kenapa suntuk? Aduh, ujian keluarga biasa. Kenapa keluarga? Bonyok biasa, bonyok. Bokap nyokap bonyok, kata dia bilang begitu. Orang tua dibilang bonyok gitu ya. Orang tua gini nih, apalagi babe, ya Allah, sama gede-gedean masalah. Nggak ada solusi, betul? Sekarang alhamdulillah nanya sama orang yang kita belajar agama bareng-bareng ya. Ustadz jangan dibilang pinter, sama-sama belajar kita. Karena prinsip dari Syekh Ali Hasan mengatakan nahnu thalibul ilmi. Kita semua penuntut ilmu. Agama ini belajar. Lihat satu bukti bahwa Allah muliakan Anda. Ya, Anda telah datang ke tempat yang betul, disampaikan dengan cara yang betul dan Anda nyaman dengan keadaan ini. Semoga Allah muliakan Anda insyaallah ya dengan perubahan Anda ini. Amin insyaallah ya. Ustadz, saat berbuka puasa itu yang paling baik menjelang berbuka ya. Itu baca Quran apa doa, Ustadz? Jumhur ulama lebih mengatakan doa. Alasannya apa? Banyak hadis Nabi yang mengatakan bahwa tempat yang mustajab untuk berdoa adalah ketika menjelang berbuka. Makanya yang paling baik adalah kita baca doa, bukan baca Quran. Allahu a'lam. Naam. Fadhol, silakan. Lagi? Ya. Mau langsung lagi? Ya, langsung. Ya. Ustaz, untuk i'tikaf Ustaz, boleh gak malam aja Ustaz? Ittakhadal makanil wukuf, artinya i'tikaf itu mengambil sikap diam di masjid tentunya.
bicara afdolnya itikaf, itu 10 malam full. Nabi nggak keluar masjid sampai Aisyah nyisirin rambutnya dari luar. Walaupun nggak perlu ditiru, artinya besok banyak yang nyisirin orang nih di luar. Yang gak usah gitu-gitu amat deh ya. Cuma secara umum Nabi mencontohkan bahwa sampai urusan nyisir aja tetap di dalam, bininya ngerawat dari luar kan. Ini penekanan. Terus kalau saya kerja Ustaz, nggak bisa full kayak gitu Ustaz, gimana hukumnya? Ulama nggak menyalahkan. Lawang yang namanya itikaf sunnah, kerjakan wajib, betul. Makanya kalau antum menuntaskan kewajiban untuk sunnah, nggak batal sunnah. Tapi kalau antum nantinya tahu bahwa dengan begitu baik, ya silakan saja. Ya dia mau lakukan boleh-boleh aja. Kalau enggak pun nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Silakan yang lain lagi. Ada lagi? Iya. Ini dulu bentar ya. Silakan. Iya. 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 Lagi-lagi pertanyaannya tentang masalah qada. Udah dibilang di Quran, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit, kamu safar, bayar nih akan datang. Ini kasusnya teman saya dulu pernah hidup zaman jahiliyah, betul? Tua bener ya. Zaman Rasul dong jahiliyah. Maksudnya masa lasu ya, masa lama yang suram gitu ya, masa lampau yang suram. Kalau manusia akan datang ya, ini mas lasu nih. Ya sebenarnya kalau dulu dia pernah nggak puasa dan dia sengaja nggak puasa, sekarang udah tobat, bukan bayar puasa, yang ada tobat. Karena orang yang sengaja berbuka puasa itu dosa besar. Bahkan Nabi dipertontonkan orang-orang yang sedang dihukum di dalam neraka. Dihukum dalam neraka, kebayang tidak? Dikasih makan bangkai hingga perutnya membusuk, membesar. Oh Masya Allah. Siapa itu Jibril? Itu mereka yang tidak puasa di siang hari, di bulan Ramadan. Tuh, ancamannya berat ya. Nah buat kita tuh hati-hati kalau udah begitu. Ya jadi nggak boleh, harusnya nggak boleh. Dia sudah tahu bahwa sengaja. Terus gimana hukumnya? Tobat. Hukumnya bertobat. Enak dong bertobat doang ya kalau diterima, kalau enggak kita baca soalnya dulu ya. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum ikhwan yang jadi ojek online yang sering sekali mendapatkan penumpang ahwat? Apakah pekerjaan tersebut harus dihindari atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, khususnya menjelang Ramadan Ustaz. Ya hukum asal ojek boleh-boleh aja. Cuma syubhatnya yaitu konsekuensi antum jadi ojek online, ya antum bawa yang bukan mahram, betul? Ya kalau udah begitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Karena itu bukan berkhalwat, lebih kepada sentuhan, betul? Ya dijaga aja. Pakai triplek ya belakangnya bagaimana gitu loh. Antum bukan bersyukur temen lagi bayar-bayar ojek ditanya beginian, ya Allah. Agama suka pada kaku sih jadi pada begitu tuh ya. Ya harusnya memang dia tetap mengaji sehingga dia punya batasan ya. Kan penumpang gak hanya perempuan, laki juga ada, betul ya.
Kan bukan maunya dia. Niat saya sih laki, tat. Niat saya laki. Cuma perempuan mulu dapat tat gitu ya. Itu ujian ya. Antum kondisikan aja kalau udah begitu. Karena itu resiko. Resiko ya. Antum jualan kue. Niatnya buat kajian orang beli itu kue. Tapi yang beli kebaktian mulu, mau bilang apa? Nggak bisa komplain kan? Niat antum jual buat apa? Buat pengajian, yang beli buat kebaktian, antum nggak berdosa. Sama dengan tadi supir yang konsekuensinya bawa yang bukan mahram. Padahal kalau dipikir-pikir mobil sama motor lebih simpel, lebih aman motor karena terbuka. Kalau mobil malah bahaya kan, fitnah timbulnya. Ya dia sudah maksimal tat, kalau malam dia nggak terima penumpang perempuan gitu ya, cuma laki saja. Bagus, bagus kita berhusnuzon. Makanya ntar mudah-mudahan ntar bisa di manage nih. Lama-lama Gojek online atau ojek-ojek online ini ada spesialisasinya perempuan atau laki gitu loh. Tolong dibikin aplikasi khusus kalau perempuan yang masuk perempuan klik. Kalau laki sama perempuan yang masuk nggak jadi klik gitu loh, atau gimana lah ya. Bisa dikondisikan lah. Nah. Apa nih? Kalau pada saat bulan Ramadan siang hari kita tidur terus, pada sempat bangun kita mimpi basah, apakah puasa boleh, Ustaz? Ya kalau kita tidur kemudian kita mimpi, kan nggak ada hukum buat orang yang tidur sampai dia berbuka, sampai dia bangun ya kan? Ya bangun basah atau junub ya mandi terusin puasanya. Ya, kata Aisyah, kata Ummu Salamah, qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa junub, dalam keadaan junub, summa igtasala Muhammad fastimrari saum, kemudian dilanjutkan dengan puasa. Allahu a'lam. Apakah iktikaf itu harus ada ruangannya sendiri di setiap masjid, Ustaz? Ya enggak lah. Tapi kalau mau di manage ya boleh-boleh aja, cuman ruangan dalam masjid yang pasti. Karena hukum asalnya masjid ya umum. Ya, masjid ya tempat sholat. Cuma mungkin adabnya perlu diperhatikan ya. Silakan yang mau itikaf, tapi tolong jangan jorok, jangan kotor ya. Karena ada orang yang nggak itikaf juga mau puasa, mau laksanakan sholat di sini. Ingetin, di manage gitu loh, supaya nggak sembarangan. Masalah WC juga tolong ya, kita sama-sama pakai nih. Jangan sampai nggak dikontrol, udah gratis main sembarangin, jangan ya. Ingetin. Apakah itikaf itu harus memutus komunikasi dengan orang yang di luar masjid? Ya sebaiknya iya, tapi tetap diingatkan hal-hal yang urgent. Ya maaf saya nggak terima telepon dulu, nggak terima SMS WA dulu ya. Jadi kalau ada penting-penting betul, ya telepon aja deh langsung. Jadi kalau nggak telepon, saya anggap nggak penting. Nah tolong jangan sengaja telepon lagi ya nggak penting akhirnya. Tapi sebenarnya karena dia sedang ibadah, kita ganggu ibadah orang dosa loh. Ustadz, bagaimana cara memotivasi, menasihati istri agar segera melunasi hutang puasanya, Ustadz? Ya nanya aneh sih si ente. Dia mau nikah sama Anda aja udah berhasil betul tuh ya. Sabar ngadepin Anda sekian tahun gitu. Nah sekarang tinggal ngingetin sama dia tentang bayar puasa, masa susah? Ya tegesin, mak puasa deh. Pahala Ramadan tuh nggak sampai ke kamu kalau kamu masih punya utang. Puasa. Masih enggak juga, apa gara-gara begini kita pisahkan nggak lucu kan gitu ya? Ya tolong dia lunasin. Kenapa? Karena ini wajib hukumnya. Dengerin Bu ya, nasihat sama dia. Tidak ada ulama ibunya malas bayar utang puasa. Kita berharap punya anak ulama. Nah, sekarang anak kita didoain tiap hari Rabbi habli minas solihin.
emaknya malas bayar utang, ya nggak nyampe. Kalau pengen punya anak ulama, ya coba ibunda ulama tuh seperti apa, coba pelajari gitu loh. Sama kita, pengen punya anak ulama, cuma uang halal haram sikat, ya nggak bisa. Akad perjanjian nggak pernah bener, janji prakteknya nol, nggak ada ulama tuh ayahnya munafik, nggak ada. Orang nggak tanggung-tanggung, mau kafir sekalian, mau baik sekalian. Kalau yang kafir itu Abu Jahal, anaknya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, penghuni sorga. Walid bin Mughirah, kurang apa itu biang kerok itu manusia, kafir. Tapi anaknya Khalid bin Walid bin Mughirah. Ya nggak ada. Abdullah bin Ubay bin Salul punya turunan ulama tuh nggak ada. Abu-abu munafik. Ya nanti kita nih banyak nih akad perjanjian, hutang piutang, giliran bayar afwan akhi kalau nggak ngilang. Tapi ngayal, Robi habli minas solihin, kagak bakal soleh, nggak bakal udah. Pegang tuh omongan sampai kapan juga ya. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya ulama punya orang tua munafik. Pegang tuh prinsip ya. Bapak mau ngomong ke ibu boleh begitu ke bapak. Pak, kerja dimanapun silakan. Tapi ingat Pak, anak kita pengen jadi ulama. Nggak akan pernah jadi ulama kalau makan uang yang haram. Jaga uang yang dicari. Ibu, bapak juga bisa bilang sama ibu juga sama bu ya. Nggak ada ulama tuh beribukan tukang rumpi. Dia atau mungkin keseringan tawaf di mall. Mana ada ibunda ulama tawaf di mall gitu loh. Itu disiplin diri. Oh iya ya. Dan nggak ada ibunda ulama, ibunda para ulama itu yang ngelawan sama suami, nggak ada. Nggak ada, apalagi sampai minta hulu, nggak ada. Antum buka kitab ulama manapun nggak ada. Jadi saya ingatkan aja begitu ya. Makanya kalau kira-kira kamu begitu, istighfar. Ingat, kita pengen anak kita jadi ulama. Sikap kita seperti apa? Itu lebih baik buat kita, nasihat untuk diri kita. Bagaimana baiknya jika dalam sebulan terkadang ada satu sholat subuh kesiangan bangunnya 15 menit setelah azan. Apakah sholat di rumah atau tetap di masjid, Ustaz? Ya di masjid afdol kalau nggak ada sabab. Kalau nggak ada sabab tetap di masjid afdol. Tapi kalau ada sabab lain cerita, dia sakit, dia apa gitu ya, boleh-boleh aja. Karena kan kalau yang dibilang munafik kan kalau sengaja nggak ke masjid, sementara nggak ada alasan. Idza qamu ila sholati qamu kusana. Kalau bangkit sholat, bangkit dengan malas, itu nggak boleh. Boleh di rumah kalau ada alasan kuatnya. Assalamualaikum. Dalam bulan Sya'ban, puasa yang bagaimana yang diperbolehkan, puasa yang tidak diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Puasa di bulan Sya'ban yang diperbolehkan, ya, dalam bulan Sya'ban ini puasa yang diperbolehkan tuh puasa sunnah apa aja. Ayamul bid 3 hari, Senin Kemis ya, seminggu 2 kali, sebulan 8 kali. Puasa Daud boleh. Yang nggak boleh itu yang dimakruhkan oleh Rasul itu ketika puasa muqaddimah Ramadan tuh nggak boleh. Ya, tentunya rajin puasa tuh nggak boleh. Padahal ditanya puasa apa? Ancang-ancang dan ancang-ancang. Lebih utama mana itikaf di 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar atau patuh kepada orang tua ikut mudik? Ya Allah. Atau minta izin nyusul setelah Id. Minta izin nyusul setelah Id itu lebih baik ya. Tapi omongin dari sekarang, jangan dadakan ya. Kayaknya saya tahun ini pengen itikaf deh Bu. Ada kemuliaan yang takut kita nggak dapatkan kecuali di itikaf. Bilang begitu. Itu lebih baik buat kita. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, waktu terbaik untuk melakukan itikaf apakah 10 hari, 7 hari terakhir? Bagaimana cara mengingatkan orang tua dan saudara kita yang belum mengetahui doa buka puasa menurut sunnah? Bagaimana hukumnya puasa sunnah wajib tanpa sahur? Iya, yang pertama, waktu terbaik untuk melakukan itikaf itu adalah 10 hari full. 10 hari full. Kemudian ya 7 hari.
Kemudian fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah semampunya. Bagaimana cara mengingatkan orang tua dan saudara tentang masalah doa berbuka puasa? Ya ilmiah aja. Tanya aja dulu baik-baik, itu Allahumma lakasum tuh adanya di mana ya? Tanya. Di bab apa, di kitab apa gitu loh. Dalilnya apa? Mulai belajar. Sampai dia tahu, oh iya ya. Itu nggak ada dalilnya. Ternyata Bu atau Kak, Dik, saudara kita, ternyata emang Rasul nggak mencontohkan. Ada yang hasan derajatnya riwayat Abu Daud, itu pun dibaca setelah berbuka. Zahabat dhoma wa bitalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah. Itu pun setelah berbuka. Kalau belum berbuka belum. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya puasa surah wajib tanpa sunat wajib tanpa sahur? Iya, kalau sahur itu tasyaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Baik, sudah enggak ada masalah. Sahur itu berkah. Jadi mau puasa sunnah, puasa wajib, sahur jangan sampai ditinggalkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, ya. Masya Allah, ini udah diingetin nih, kita udah harus rapat di Al-Azhar nih. Ya, ini enggak semua kebaca, afwan akhi ya. Kita kan nggak boleh makan dari hasil yang haram. Gimana kalau dibelikan makanan sama sohib, saudara yang kita nggak tahu haram halal, uang yang dibelanjakan syukuran, ya syubhat, nggak jelas, nggak apa-apa. Orang yang sudah meninggal masih bisa pulang. Di kampung ada yang melihat orang yang sudah meninggal, ini sudah subbihalahu syaitan, nggak ada begitu-gituan ya. Bagaimana menyikapi perbedaan awal Ramadan? Ya ilmiah saja. Hampir mirip semua pertanyaan kurang lebih ya. Yang pasti kita suruh ilmiah. Ilmiah, lihat dalilnya. Mana yang lebih kuat yang kita ikuti. Allah musta'an ya. Ustadz mau tanya, kalau masih bertemu dengan mantan suami dan berkomunikasi via telepon SMS, hukumnya gimana Ustadz? Soalnya saya sudah menikah lagi Ustaz. Ya udah nggak perlu berarti ya. Maka ditanya. Kesian kalau suami tahu ngomel nanti kan jadi masalah. Sebaiknya hindari, kecuali punya anak, ada profesionalisme sebagai orang tua di situ ya. Sebelum hijrah masih ada punya hutang puasa di tahun yang lalu. Bagaimana baiknya membayar hutang puasa tersebut Ustaz? Ya nggak usah gimana-gimana, bayar. Ini mumpung belum Ramadan, tinggal bayarnya susah amat, gimana bayarnya? Bayarnya sama dari ajan subuh sampai menjelang maghrib, nggak makan gitu.